seorang gadis, untuk menghindari kejaran musuh. Lalu menyegel dirinya di dalam peti mati selama 100 tahun. Hingga hari ini, perutnya begitu lapar, sampai tak tahan lagi, lalu dia menerobos keluar dari peti mati. Ada makanan? Manis sekali, jauh lebih enak daripada rumput. Kak suka makan buah persik ya? Kamu bisa melihatku ya? Kamu tidak takut padaku ya? Tidak takut kok, lain kali aku akan membawakan buah persik untuk Kak. Sejak hari itu, gadis kecil itu setiap 2 atau 3 hari selalu membawakanku makanan. Perlahan aku pun tahu anak itu bernama Melati. Sampai akhirnya dia tumbuh dewasa, sifatnya juga menjadi lebih tenang. Bahkan lebih cantik daripada semua siluman yang pernah kutemui. Besok aku akan menikah. Kak tahu apa itu menikah? Setelah menikah nanti akan punya anak. Aku paling benci anak-anak. Mereka sangat berisik. Kalau begitu nanti saat aku membawa makanan aku tidak akan membawa mereka mengganggu Kak. Terserah kamu. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Pergilah. Aku memang tidak bisa keluar. Apa aku masih harus mengantarmu juga? Aku benar-benar pergi sekarang. Tapi dia malah mengingkari janji. Burung gagak berisik itu bilang dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Melati tidak akan pernah datang ke sini lagi. Sudah 7 tahun. Dia mungkin sudah punya anak lalu lupa. Sudah melupakanku. Anak ini benar-benar menyebalkan. Apa yang kutakutkan benar-benar terjadi? Ibu? Kenapa menangis terus? Semua orang juga akan meninggal? Ibu, aku dan adik akan menguburkan ibu dengan baik. Besok aku akan menikah. Kak tahu apa itu menikah? Kalau begitu nanti saat aku membawa makanan aku tidak akan membawa mereka mengganggu Kak. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Aku benar-benar pergi sekarang. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana ibu kalian meninggal? Bicara. Kamu tidak bisa melihatku, kamu juga tidak bisa melihatku, ya. Kalian berdua bocah bau ini? Menggali begini, bahkan sampai tahun depan kalian tidak akan selesai menguburkan ibu? Ibu jangan meninggal ya. Tak mau. Aku dan adik masih belum ingin berpisah dari ibu. Kamu tidak takut padaku ya? Tidak takut kok, lain kali aku akan membawakan buah persik untuk Kak. Aku juga tidak ingin dia meninggal. Kalau begitu jangan meninggal. Kalau masih menangis, ibu akan memakan kalian berdua nanti. Ibu belum meninggal ya?
Ibu benar-benar tidak meninggal. Ibu hidup lagi. Ibu tidak akan meninggal lagi. Adik, cepat bangun. Ibu belum meninggal. Ibu hidup lagi. Adik demam. Ibu, kami sudah tidak makan berhari-hari. Adikku hampir mati kelaparan. Ibu akan mencari makanan. Adik, demi Melati, aku harus mencoba mengambil resiko sekali. Tunggu aku. Melati, tubuhmu juga terlalu lemah. Baru berjalan beberapa langkah sudah terengah-engah begini. Selama bertahun-tahun, kamu tidak datang. Apa karena kamu terus menderita selama ini? Siapa yang menyakitimu sampai jadi begini? Melati, jangan takut. Sekarang aku adalah dirimu. Tenang saja, akan kutunjukkan adegan siluman tulang menaklukkan harimau padamu. Aku hanya bercanda, Kak Harimau. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu. Bisakah kamu membawaku menemui induk harimau untuk meminta sedikit susu? Di rumahku ada seorang anak yang sedang menunggu susu agar bisa bertahan hidup. Ayo pergi, harimau baik. Anak-anak, makanannya sudah datang. Ibu, adik sudah bangun. Dia pasti akan sembuh. Makanlah ini. Ibu, tidak boleh dimakan. Ya, boleh. Aku bisa makan. Kak, minumlah susunya. Sudahlah, bagaimanapun aku juga berutang pada kedua anak itu. Ayo pergi. Turun gunung, lalu pulang. Setelah turun gunung, tubuhku dan Melati sangat cocok. Seolah sejak awal, dia memang rela menerimaku. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah belajar cara menggendong anak, menidurkan anak, sedangkan memikul air dan membelah kayu. Apalagi, hanya ada satu hal yang sulit diatasi, yaitu memasak. Penampilannya memang kurang bagus, tapi seharusnya lebih enak daripada sebelumnya. Cobalah. Kami tidak sengaja, Ibu. Ibu jangan sedih. Mungkin Ibu terluka, jadi tidak bisa memasak saja. Setelah lukanya sembuh, Ibu pasti bisa membuat makanan enak lagi. Tidak harum juga tidak apa-apa. Asalkan Ibu yang membuatnya, kami pasti mau memakannya. Tunggu aku. Siapa? Jangan pingsan dulu. Cepat bangun. Kenapa Bibi lari? Aku ingin menanyakan sesuatu. Melati, untuk apa kamu mencariku? Kamu bukan mati? Karena ulahku. Kalau punya dendam, carilah pelakunya. Kalau punya utang, carilah pemberi utangnya. Pergilah cari suamimu sendiri. Kamu tahu bagaimana Melati meninggal? Ya, aku hanya seorang wanita. Suamiku juga tidak ada di rumah. Aku masih harus membesarkan banyak anak. Jangan salahkan aku karena berpura-pura tidak tahu dan tidak membantumu. Siapa sangka bahwa suamimu akan begitu kejam, memukulmu sampai meninggal di tempat, dipukul sampai meninggal, ya? Kenapa? Aku benar-benar tidak tahu. Saat aku mendengar suara aneh, semuanya sudah terlambat. Jangan pingsan dulu. Ajari aku memasak dulu. Ayam harus dibelah perutnya, bulunya dicabut, lalu isi perutnya, dibersihkan. Lalu potong menjadi beberapa bagian, dan masukkan ke panci. Jangan asal memasukkan rumput. Boleh tambahkan sedikit jamur, atau kentang juga boleh. Jangan menanak nasi terlalu banyak. Air sebanyak ini sudah cukup. Lebih banyak dari ini, akan menjadi bubur. Saat menanak nasi harus mengawasi api. Apinya tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil, keduanya tidak boleh. Aku sudah mengingat semuanya. Bibi, cepat lanjutkan.
Melati, cepat makan. Makan sampai kenyang lalu pergilah ke alam sana dengan tenang. Jangan menakut-nakuti orang lain lagi. Bungkuskan untukku. Aku akan membawanya pulang untuk Lina dan Nando. Aku tidak bisa makan. Ya. Kamu tidak perlu makan. Akan kubungkus semuanya sekarang. Melati, cepatlah pergi. Keluargaku benar-benar tidak pernah menyinggungmu. Apa suaminya yang memukulnya? Kamu benar-benar tidak tahu alasannya? Kalau begitu baiklah. Aku pergi. Melati, kamu mengkhawatirkan kedua anak itu ya? Sebenarnya bibir ini memahami perasaanmu. Kita sama-sama seorang ibu. Kalau aku meninggal, tapi saat memikirkan anak-anak, aku pasti tidak bisa meninggal dengan tenang. Melati, kenapa kamu tidak tersenyum sedikit? Tidak puas dengan makanannya? Tengah malam nanti kamu tidak akan kembali. Kan? Tersenyum ya? Apa itu tersenyum? Seperti ini ya?